Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Selamat pagi kakak-kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum Miss mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kakak-kakak sekarang silahkan buka buku paket tematiknya. Kita akan belajar di tema D, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 ada di halaman 28 sampai 36. Simak baik-baik ya kak. Sebelumnya di subtema 1 kita sudah mempelajari tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Nah sekarang di subtema 2 kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat juga perlu diterapkan di sekolah. Semua warga sekolah harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Apakah kakak-kakak sudah menerapkan sikap hidup bersih dan sehat di sekolah? Apa juga yang kakak lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, coba sekarang kakak-kakak perhatikan gambar tersebut. Di gambar ini menunjukkan sikap menerapkan hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu siswa-siswi dan guru bekerja sama untuk menjaga kebersihan sekolah. Contoh kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah yang dilakukan pada gambar tersebut, yaitu yang pertama, menyapu halaman sekolah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan menyiram tanaman sekolah. Nah, kira-kira kakak-kakak di sini sudah menerapkan sikap tersebut atau belum? Jika sudah menerapkan sikap tersebut di sekolah, berarti kakak-kakak sudah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Sekarang buka di halaman 28. Ayo membaca. Kita baca dulu teksnya ya. Setiap hari Jumat, di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu. Lantai kelas juga dipel. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng. Air di vas bunga diganti. Papan tulis dihapus. Kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai, meja, dan jendela tidak berdebu lagi. Setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Nah, teks ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Sekarang perhatikan gambar di halaman 29. Nah, sekarang kita akan belajar mengamati sebuah gambar yang menunjukkan lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih. Nah, dalam mengamati suatu gambar ini, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih. Ciri-ciri dari lingkungan yang bersih, yang pertama yaitu tidak ada sampah yang berserakan dan tidak ada kotoran. Kemudian rapi. Sedangkan ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih atau kotor kebalikan dari lingkungan yang bersih. Contohnya ada sampah berserakan, kotor, dan berantakan. Nah, sekarang kita akan belajar menirukan gerakan sehari-hari dalam bentuk tarian. Contohnya di sini gerakan saat mengelap kaca. Gerakan mengelap kaca yang diubah ke dalam bentuk tarian, contohnya yang pertama gerakan kepala, kemudian gerakan tangan, dan yang terakhir gerakan kaki melangkah ke samping. Nah, itu tadi gerakan sehari-hari yang diubah ke dalam bentuk gerakan tarian.
Selanjutnya, kita akan belajar mengelompokkan segitiga dan segi empat berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, kita bisa lihat di gambar ini merupakan gambar segi empat. Contohnya yaitu pada bentuk jendela. Segi empat ini banyak sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya itu ada 4. Jadi yang sisinya ada 4 itu kita masukkan ke dalam segi 4. Selanjutnya yaitu segitiga. Kalau segitiga ini banyak sisinya ada 3, sudutnya ada 3, dan titik sudutnya ada 3. Penjelasan sisi, sudut, dan titik sudut sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Jadi jika kita ingin mengelompokkan suatu bentuk ke dalam segitiga dan segi 4, kita hitung jumlah sisinya saja ya Kak. Nah, sekarang buka halaman 33. Di sini ada teks sekolah yang bersih. Sekolah Nina bersih dan nyaman. Setiap hari kelas dibersihkan. Semua siswa piket kelas secara bergiliran. Bagian luar kelas juga selalu bersih. Halaman kelas disapu, tanaman dirapikan, tidak ada sampah yang berserakan, tempat sampah ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Rumput di lapangan dipangkas dengan rapi. Siswa dapat berolahraga dengan nyaman di lapangan. Berolahraga bisa menyehatkan badan. Lingkungan sekolah yang bersih baik untuk kesehatan. Nah, dari teks ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekolah yang bersih bisa membuat kita menjadi nyaman saat belajar, terutama saat berolahraga, sehingga badan kita pun akan sehat kalau misalkan lingkungan kita juga bersih. Selanjutnya, kakak-kakak silahkan dibuka halaman 34. Di sini kita akan belajar menulis hasil laporan pengamatan. Sekarang coba amati gambar lingkungan sekolah yang ada di halaman 34. Nah, setelah kakak amati suasananya dan lingkungannya, kemudian tulis laporannya yang seperti contoh di bawah. Nah, di sini Miss sudah menuliskan contohnya. Jadi di sini nama pengamatnya contohnya itu Nina. Hal yang diamati yaitu suasana atau lingkungan sekolah, dan hasil pengamatannya contohnya seperti ini. Lingkungan atau suasana sekolah pada gambar tersebut sangat nyaman karena bersih dan rapi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contoh sikap dan kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Contohnya yang pertama yaitu di sini Nina saling menghargai pendapat temannya. Kemudian Nina juga sering berbagi dengan teman-temannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap yang dapat menciptakan persatuan di sekolah. Kemudian lanjut ke halaman 35, kita akan belajar gerak keseimbangan statis. Di sini dengan posisi terlentang. Posisi tubuh terlentang, kedua kaki diangkat, tahan semampunya. Kemudian yang kedua yaitu posisi miring. Posisi tubuh miring, kaki kanan diangkat, tahan semampunya, ulangi untuk kaki kiri. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga dengan posisi tengkurap. Posisi tubuh tengkurap, kaki kanan diangkat, tahan semampunya, ulangi untuk kaki kiri. Nah, untuk gerak keseimbangan statis ini bisa kakak praktekkan ya di rumah. Nah, mungkin itu saja materi tematik hari ini. Semoga bisa difahami. Tugasnya yaitu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 32 dan halaman 36. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.